Musabakoh Al-Quran Nasional virtual pertama yang diadakan oleh Yayasan Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Al-Jazari Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang pertama. Adapun rangkaian acara pembukaan pada pagi menjelang siang pada hari ini, yang pertama yakni pembukaan atau mukadimah oleh pembawa acara. Yang kedua yakni bersama kita akan mendengarkan sambutan oleh Ketua Umum Penyelenggara MQN atau Musabakoh Al-Quran Nasional virtual tahun 2020. Yang ketiga dilanjutkan dengan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Al-Qari Adinda Muhammad Miftah Farid Mu'min. Yang keempat dilanjutkan dengan tausiah sekaligus atau ceramah agama sekaligus membuka secara resmi Musabakoh Al-Quran Nasional virtual tahun 2020 oleh Ki Haji Deden M. Makhyaruddin MA. Beliau adalah koordinator, ketua Dewan Juri, sekaligus sebagai founder Indonesia Murojaah Terbaik, dan sebagai terbaik 1, Hafiz 30 Juz, dan tafsir bahasa Arab MHQ Internasional di Maroko. Dan dilanjutkan dengan doa sekaligus penutup. Baiklah, hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat. Selanjutnya, marilah bersama kita mendengarkan sambutan oleh Ketua Umum Penyelenggara Musabakoh Al-Quran Nasional MQN virtual tahun 2020 kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Kumaidi Hatta SW, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Deden Makhyaruddin. Yang kami hormati adik kita Al-Qari Muhammad Miftah Farid. Yang kami hormati juga Master of Ceremony, MC kita pada pagi hari ini, Ustadz Muhammad Ivan Al-Fatih, serta para pemirsa, para pencinta Al-Quran, para qari, para hafiz Al-Quran yang sempat menyaksikan live streaming opening ceremony, Haflul Iftitah, acara pembukaan dari Musabakoh Al-Quran Nasional virtual kita yang diadakan oleh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Al-Jazari, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nuansa keberkahan Al-Qur'an. Walaupun dengan jalan virtual seperti ini tentunya tidak mengurangi makna hakikat sebuah silaturahim tersebut. Yang kedua, tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan akhlak Al-Qur'annya menjadi seorang pemimpin karismatik dunia yang tidak hanya disegani oleh kawan-kawannya tetapi juga disegani oleh lawan-lawannya. Ikhwas sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Musabakoh Al-Quran virtual ini, pertama saya jelaskan, yaitu mendorong dan membangkitkan kembali gairah dan semangat para pencinta Al-Quran, terkhusus lagi pada para qari, para hafidh, untuk lebih meningkatkan, mendalamkan rasa cintanya dengan cara membacanya, menghafalkannya,
mengkajinya, dan paling utama adalah mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua, musabaqah ini kami adakan sebagai ajang silaturahim kepada para qari, para hafidz Al-Quran Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, untuk saling bertatap muka, ya. Karena kenapa? Tentunya dengan keadaan wabah yang melanda kita sekarang ini hampir di seluruh dunia, itu membuat kita harus membatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Dan jalan virtual ini merupakan cara yang luar biasa untuk bagaimana kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan seluruh para pecinta Quran yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, yang ketiga, tak lupa lagi kita sampaikan kepada para ikhwan sekalian, terkhususnya kepada para peserta yang akan berkompetisi di dalam musabaqah ini, bahwa ajang ini adalah merupakan seleksi untuk memilih wakil Indonesia dalam ajang MTQ internasional virtual yang insya Allah yayasan kami akan mengadakannya pada bulan Juli 2020 insya Allah. Ya, jadi kita mohon doa para ikhwah sekalian, para pecinta Al-Quran, semoga kegiatan kita ini dimudahkan, ya. Allah memberkahi, Allah meridhoi, sehingga kita dapat melaksanakan event internasional setelah event ini, insya Allah. Jadi sekali lagi, prepare yourself, ya. Ista'iddu nafsakum, nufusakum, anfusakum. Kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi wakil Indonesia, tentunya yang meraih 3 besar di dalam musabaqah ini. Ya. Baik, saya akan melangkah ke ketentuan teknis, ya. Soalnya Ustadz Ivan beberapa hari ini banyak pertanyaan yang masuk, ya, di kontak person kami. Gimana sih ketentuannya untuk berpartisipasi di dalam musabaqah ini? Berarti saya akan bacakan, ini flyer kami sudah bagi di sosial media kami, tapi tidak mengapa kalau kita memperjelas kembali, ya, ketentuan umum. Jadi harap disimak dengan baik, ya. Ketentuan umum, ya, ketentuan umum. Yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI baik yang bermukim di dalam maupun di luar negeri. Ya, itu jadi tidak hanya WNI yang ada di dalam negeri, Ustadz Ivan, ya. Jadi yang di luar negeri juga itu bisa ikut berkompetisi. Yang kedua, usia minimal 12 tahun dan maksimal 45 tahun. Ya. Selanjutnya, ikhwan dan akhwat, jadi terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Yang keempat, peserta wajib berpakaian dan beradab secara syar'i dan santun. Selanjutnya, peserta hanya diperkenankan mengirim video tilawah 1 kali saja. Ya, dia diperkenankan mengirim video bacaan 1 kali. Nah, tidak boleh berkali-kali. Misalnya, ini kurang bagus Ustaz, saya ulang ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya, tidak diperkenankan bagi yang pernah meraih kejuaraan 3 besar dalam event MTQ internasional baik cabang tilawah maupun hifdzil Quran. Jadi bagi yang pernah meraih kejuaraan 3 besar dalam event internasional, ya, MTQ internasional yang live on stage, ya, itu tidak diperkenankan lagi untuk ikut. Bagi yang pernah meraih juara nasional itu masih bisa ikut. Meraih dalam tingkatan juara Asia itu masih bisa ikut. Selanjutnya, ini ketentuan selanjutnya ini yang agak berbeda daripada musabaqah virtual yang diselenggarakan oleh pondok-pondok lain, yaitu adalah wajib memiliki hafalan minimal 1 juz. Wajib memiliki hafalan minimal 1 juz dengan mutqin. Ya, artinya minimal 1 juz. Tapi kalau dia punya hafalan 10 juz, ya 10 juz. Tapi betul-betul yang mutqin, yang betul-betul melekat dengan baik, gitu. Betul-betul terjaga. Selanjutnya, ini juga yang bikin beda ini, Stefan. Menguasai kaidah ilmu tajwid secara teori. Ya, jadi peserta dituntut tidak hanya mampu membaca Al-Quran dengan baik, tetapi juga harus menguasai secara teori kaidah ilmu tajwid. Makanya kami sampaikan dari awal supaya ada waktu untuk mengurajaah, ya, waktu untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang pernah kita pelajari. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya ataupun aplikasi penambah efek suara apapun jenisnya.
Ya, jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan mikrofon ataupun aplikasi penambah echo misalnya, itu tidak diperkenankan. Ya. Nah, selanjutnya kriteria bacaan dengan martabat tartil, bacaan dengan martabat tartil. Nah, ini menanyakan juga ini tilawah atau murattal Ustaz. Nah, maka ini saya jelaskan bacaan dengan murattal atau tartil, bukan mujawad. Ya. Selanjutnya bacaan bebas dari kesalahan jeli, dari kesalahan yang fatal. Misalnya salah baca, salah harokat, kesalahan panjang dan pendek. Nah, itu harus bebas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Adapun kesalahan yang ringan, kesalahan yang khafi itu menjadi ranah penilaian dari Dewan Juri. Selanjutnya bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim dengan jalur Syatibiyah. Riwayat Hafs, ya ini bacaan hampir seluruh orang Indonesia ini membaca dengan seperti ini, riwayat ini. Peserta wajib memperhatikan makharijul huruf serta hukum-hukum tajwid lainnya. Peserta semaksimal mungkin berusaha untuk memperbagus suaranya. Oke. Selanjutnya, ini dia ketentuan teknis untuk babak penyisihan. Ini. Yang pertama, peserta mengirimkan video bacaannya dari makro pilihan peserta atau bebas. Jadi dia bebas, ya. Jadi boleh apapun, ya. Boleh pilih makro bebas ke nomor WhatsApp 081241118144. Sekali lagi 081241118144. Nah, itu sudah kami bagi ke share. Jangan sampai salah nomor ya. Selanjutnya, peserta diwajibkan secara lisan menyebut nama lengkap, umur, dan asal provinsi di awal video membaca. Ya. Jadi sebelum membaca di video itu kita sebutkan misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Humaydi, umur 29 tahun, asal provinsi Sulawesi Selatan. Baru kemudian membaca. Nah, itu contohnya. Nah, jadi jangan lupa. Nah, kalau ada salah satunya yang tidak disebut, maka itu ditolak videonya. Ya, dia harus disebut dulu. Durasi video minimal 2 menit dan maksimal 3 menit. Jadi dia tidak boleh kurang dari 2 menit, tidak boleh lebih dari 3 menit. Nah, misalnya boleh dia 2 menit 30 detik, itu boleh. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 3 menit lewat 1 detik, itu sudah ditolak. Oke. Selanjutnya pengiriman video dimulai pada tanggal 5 Juni 2020. Jadi besok Ustaz Ivan, ya, kita sudah menerima pengiriman video, ya, pengiriman video tanggal 5 Juni 2020 pukul 6.00. Jadi kalau di waktu Indonesia Tengah itu 7.00, Indonesia Timur 8.00 pagi. Dan berakhir pada tanggal 18 Juni. 18 Juni. Nah, ingat, start 5 Juni, finish 18 Juni. Selanjutnya, perekaman video wajib dalam bentuk atau frame landscape dengan pencahayaan dan kualitas suara yang baik. Jadi Stefan kasih contoh. Ya, jadi cara merekamnya begini. Ya, bentuk HP landscape seperti ini. Ya, dia tidak boleh gini. Ya, jadi sekali lagi bentuk ininya harus begini. Dia tidak boleh begini. Dia harus begini. Maksud saya maaf. Dia tidak boleh begini. Saya kira itu. Adapun penyampaian selanjutnya babak semifinal dan babak final itu akan kami jelaskan selanjutnya dan bisa dibaca di akun YouTube kami ataupun di fanpage kami ataupun flyer yang telah kami share, ya. Nah, jadi ini ketentuan untuk warga negara Indonesia baik yang bermukim di dalam maupun di luar negeri. Ya, itu Ustaz Ivan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ajang ini untuk memilih wakil Indonesia, 3 wakil Indonesia untuk berlaga kembali di ajang Musabaqah Al-Quran virtual tingkat internasional yang insya Allah akan kami laksanakan di bulan Juli tahun 2020. Yang terakhir lagi, ada banyak yang menanyakan tentang hadiahnya berapa. Nah, insya Allah hadiahnya dalam bentuk uang tunai jutaan rupiah. Ada pun nominalnya, insya Allah kami akan sampaikan, masih rahasia, tapi insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memuaskan ya para juara pada musabaqah kali ini.
Insya Allah. Kira cukup dari saya. Kita kembalikan ke MC. Hadunallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan hadirin kaum muslimin muslimat, demikianlah tadi sambutan oleh penyelenggara Musabaqah Al-Quran Nasional MPN Virtual tahun 2020 oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Humaidi Hatta SP. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita cerna, dapat kita mengerti, dan dapat kita jadikan pertimbangan sebagai bahan untuk menuju atau mendaftarkan diri sebagai peserta MPN Virtual tahun 2020. Baiklah pemirsa, kaum muslimin muslimat dan seluruh peserta yang mengikuti live pada pagi menjelang siang pada hari ini. Sebelumnya kami sampaikan juga bahwa pembukaan MPN pada pagi menjelang siang hari ini disiarkan secara streaming atau secara langsung melalui akun fanpage TT Al-Imam Al-Jazari Takalar dan juga Facebook @Muhammad Humaidi. Dan insya Allah setelah ini juga akan di-share ke akun YouTube atau official YouTube dari Muhammad Humaidi Hatta Official. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Adinda Al-Qari Muhammad Miftah Farid Mu'min. Beliau adalah terbaik 1 MTQ Internasional di Maroko golongan tilawah anak-anak tahun 2019. Kepada Adinda Muhammad Miftah Farid Mu'min, falyatafaddal masykura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد
جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله الله الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء
للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin pemirsa seluruh kaum muslimin muslimat, demikianlah tadi lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau haflah Quran yang dibawakan oleh Adinda Muhammad Miftah Farid Mu'min. Salah satu pencapaian terbaiknya yakni selaku terbaik 1 MTQ Internasional di Maroko golongan tilawah anak-anak tahun 2019. Semoga dengan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita semua yang mendengarkan keberkahan Al-Quran turun di tempat kita masing-masing, terlebih lagi di hati atau di lubuk hati kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin seluruh pemirsa kaum muslimin muslimat,
Sebelum kita melanjutkan, ada mungkin ada baiknya kita memberikan sedikit pertanyaan kepada Adinda Miftah terkait dengan pencapaian atau prestasi terbaiknya dalam ajang terbaik 1 MTQ Internasional di Maroko golongan tilawah anak-anak pada tahun 2019. Nah, Assalamualaikum Dinda Miftah. Nah, sedikit mengulas sembari kita menunggu kehadiran bergabung bersama kita Kiai Haji Deden M. Khairuddin. Kita sedikit menggali tentang pencapaian-pencapaian dalam ajang Al-Quran yang sempat diraih oleh Adinda Miftah. Nah, salah satu pencapaian terbaiknya adalah selaku terbaik 1 MTQ Internasional di Maroko. Nah, gimana pada saat itu kesan yang terlintas pada saat pelaksanaan MTQ di Maroko? Ayo, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik, terima kasih Ustadz Ifhan yang sudah memberikan kesempatan waktunya mengenai pengalaman musabaqah Tilawatul Quran kemarin di internasional di Maroko kemarin. Alhamdulillah suatu penghargaan yang luar biasa, khususnya bagi diri saya. Jadi memang waktu kecil itu Kak Ivan dan Ustadz Humaydi, saya punya satu cita-cita, dua cita-cita sih. Yang pertama, saya punya cita-cita bisa menjadi seorang qori internasional. Masya Allah. Yang kedua, yaitu saya juga bercita-cita ingin menjadi seorang hafidz Quran. Jadi dua cita-cita itu yang menjadi landasan saya dari kecil sehingga memotivasi saya untuk selalu giat dalam menggali ilmu Al-Quran atau belajar Al-Quran. Nah, ketika saya mendapat panggilan ke Maroko, MTQ Internasional, baru mendapat kabarnya saja pun itu senangnya sudah luar biasa gembira, sangat bahagia sekali. Itu hanya baru mendapat kabar untuk ikut serta dalam MTQ Internasional ini. Nah, tahan dulu, Dinda Miftah. Sebelumnya dapat kabar itu dari mana? Yang ngabarin siapa waktu itu? Jadi waktu itu ditelepon dari pihak Kementerian Agama. Tiba-tiba bilang, Assalamualaikum Miftah. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini dari Kementerian Agama. Ingin mengundang Anda Miftah untuk ikut berpartisipasi di MTQ Internasional di Maroko. Wah, saya kaget itu kan. Wah, Masya Allah. Luar biasa ini kan. Panggilan MTQ Internasional di Maroko, nggak nyangka itu tiba-tiba dapat telepon seperti itu. Akhirnya disuruh persiapkan semua fisik, mental, hafalan. Karena yang saya ikutin di Maroko kemarin itu musabaqah hifdzul Quran khamsah ahzab ma'at tajwid. Jadi musabaqahnya hifdzul Quran 5 hizib beserta tilawah Al-Quran atau mujawwad. Jadi kalau kita kan di Indonesia pakai per juz ya. Kalau mereka di Maroko itu menggunakan hizib. Jadi 1 juz di kita itu sama dengan 2 hizib. Jadi 5 hizib sama dengan 2 juz setengah. Jadi yang saya ikutin tahfidz 2 juz setengah plus tilawah ya. Nah, jadi hafalannya ini bebas dari mau ngambil dari bagian mana, mau dari juz akhir kah, 5 hizib terakhir atau pertengahan atau awal itu bebas. Jadi saya mengambil 5 hizib awal. Jadi pas banget itu surah Al-Baqarah sampai selesai, lewat sedikit surah Al-Imran. Nah, itulah yang saya lancarkan. Masih surah dan letak ayat yang dibacakan waktu itu? Alhamdulillah masih ingat. Masih ingat, Masya Allah. Waktu itu pertanyaannya
juz 2 dan juz 3. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, itu soal yang pertama. Yang soal yang kedua, saya lupa soal yang kedua. Soal yang kedua juz 3 ya, saya lupa pertanyaannya. Nah, jadi itulah yang 5 hizib itu yang yang soal kedua ini. Ini tubadus shadaqat fa ni'mahi. Jadi itu mulai dari mendapat telepon itu saya rutinkan pertajam 5 hizib yang akan dibawakan ini. Masya Allah. Nah, akhirnya jadi sistem lomba di sana itu dikasih soal dulu 2 soal setiap peserta. Nah, kemudian sebelum mendapat soal tilawah dulu 1 makro. Setelah tilawah baru kemudian diberikan soal tahfiznya, 2 soal tahfiz. Nah, jadi sedikit cerita Kak Ivan dan Ustadz Humaydi. Jadi kebetulan kami yang berangkat ke Maroko itu hanya berempat, ya, yang terdiri dari 2 peserta dan juga 2 pendamping. Nah, jadi di Maroko itu ada 2 kategori lomba. Yang pertama tahfidz 30 juz beserta dengan tafsirnya. Nah, yang kedua itu cabang yang saya ikuti yaitu tahfidz 5 hizib dan tilawah atau mujawwad. Jadi dari Indonesia hanya ada 2 perwakilan peserta. Yang pertama yaitu saya, yang kedua yaitu salah satu peserta dari Kalimantan Barat. Ya. Kalimantan Barat. Nah, ngomong-ngomong, Adinda Miftah, kalau dilihat dari logatnya ini aslinya dari mana sebenarnya? Sebetulnya saya asli orang tua dua-duanya Bugis, Sulawesi Selatan. Asli Pinrang, asli Pinrang. Hanya saja saya lahirnya di Bontang, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dan saat ini Miftah bermukim di? Sekarang saya masih menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Kautsar di Jakarta. Masya Allah. Saya teringat pada saat Dinda Miftah tadi bilang ayat yang dibacakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, itu kayaknya sempat pernah dibacakan juga oleh Al Ustadz Humaydi dalam, saya kurang lupa ingat ajangnya ajang apa pada saat itu. Kayaknya seingat saya pernah. Gimana Ustadz Humaydi? Ya, Inna Safa di Libya. Di Libya. Wal Marwata, ya. Masya Allah. Karena saya termasuk mengikuti prestasi-prestasi juga yang ditorehkan oleh Ustadz Humaydi ini. Pernah di Libya, pernah di Iran, ya Masya Allah. Kayaknya Adinda Miftah insya Allah akan menyusul jejak-jejaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doanya supaya bisa menyusul jejak kakak saya ini, senior saya, guru saya, Ustadz Humaydi Hatta ini luar biasa. Sama-sama dari Bugis, ya mudah-mudahan juga menjadi sama-sama pejuang Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa nih, ini dulu masih kecil dia. Juara nasional dia masih kecil. 2015 juara nasional ya? Yang pertama ya 2015. Ya, bersamaan dengan saya saat itu. Sama Kak Ilyas juga waktu itu. Ya, betul. Jadi kita patut berbangga lah, banyak putra Bugis yang bisa berkiprah di ajang nasional maupun internasional. Alhamdulillah. Sebenarnya Ustadz Humaydi banyak kebanggaan-kebanggaan Sulawesi Selatan khususnya itu yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan itu sebuah prestasi yang luar biasa, saya pikir dalam ajang internasional kita bisa membawa nama baik Indonesia, dan apalagi ini Al-Quran ya, yang mana kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah kalam ilahi ya. Ini suatu yang membanggakan. Saya pribadi merasa iri kepada teman-teman, kepada ustadz-ustadz yang sempat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Masya Allah. Baik, kita ini aja. Ya. Selanjutnya mungkin untuk secara seremonialnya, secara resminya,
Mungkin Baik. akan dibuka secara resmi. Baik. Selanjutnya, Baik, saya ambil alih ya, Ustaz Ivan. Baik. iya baik. Ya. Alhamdulillah karena kita sementara menunggu Ustaz Deden yang sepertinya lagi ada persoalan teknis ini. Masuk di link Zoom, saya nggak terlalu paham sebetulnya apa kendalanya, tapi sepertinya dari tadi mencoba masuk, tapi ini belum ada saya lihat apa ya menjadi kendala teknisnya. Saya sudah kontekan ini. Kalau begitu ya kita akhiri. Sebentar kita lihat apakah tinggal kita bertiga nanti sebentar untuk Ustaz Deden untuk bisa kembali ya. Ya, semoga bisa. Biarkan beliau yang membukanya. Ya, lebih banyak barokahnya. Ya. Oke, baik. Saya selaku Ketua Umum Penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinda Muhammad Miftah yang telah meluangkan waktunya, yang meluangkan kesempatannya untuk bisa bersama-sama kita, bisa memperdengarkan lantunan suaranya, Masya Allah ya, membuat kita harus semakin banyak belajar. Semoga menjadi inspirasi bagi para pemuda di Indonesia, ya, lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan. Baik, Ustadz Ivan. Ya. Ya. Silahkan kita ini bisa ditutup. Kita menunggu beberapa menit kemudian. Iya. Baik. Ya, baiklah seluruh pemirsa, hadirin, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan. Akhirnya untuk beberapa saat ke depan kita akan rehat sejenak sembari menunggu kehadiran bergabung bersama kita, yakni Ki Haji Deden M. Makhyaruddin MA selaku koordinator Dewan Juri sekaligus founder Indonesia Murojaah yang meraih terbaik 1 golongan tafsir dan hifzil 30 juz MTQ internasional di Maroko pada tahun 2011. Baik, akhirnya kami tutup untuk rehat sejenak. Akhir kata kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.